Oke, sebelumnya saya mohon maaf karena ada gangguan pada mic. Tidak ada suara di video, tidak membuat saya untuk menghambat proses pembuatan video. Oke, jadi pada video ini saya ingin unboxing salah satu sok yang nama pabrikannya sudah lumayan dikenal di Indonesia, yaitu sok Kayaba. Lalu, kenapa saya memilih Kayaba sebagai pilihan terakhir? Kita ulas videonya di sini ya. Jadi sebelumnya saya ingin cerita dulu kenapa akhirnya saya ganti sok ini. Pada saat itu sok saya mengalami ambles karena uang nggak cukup ya untuk beli sok baru. Setelah diskusi dengan bengkel mekanik, alhasil sok ini masih bisa direparasi. Nah, setelah diservis memang performa awal cukup puas karena ribonnya tidak membuat badan kaget saat melewati jalan rusak dan membuat kita ingin tarik gas terus saat jalan rusak. Namun setelah jalan sampai 3 atau 4 bulan, shocknya mengalami penurunan performa. Jadi shocknya tidak main apabila kita kendarai karena sudah muak apabila diservis kembali. Maka dari itu langsung aja saya beranikan diri untuk ganti ke Kayaba ini. Oke, langsung aja kita buka packingan shocknya. Kita lihat ada seri shocknya yaitu ZT5100R. Dari barangnya sendiri dicat dengan warna abu-abu ya, dan terlihat kokoh jika kita lihat.
Jadi di sini saya cukup ingin berbagi pengalaman pada sok ini, bagaimana cara untuk setel soknya, bagaimana kalau kita ingin setting ke hard, dan bagaimana kalau kita mau setting ke soft. Nah, jadi pada sok ini terdapat lock position pada spring, apakah ada di nomor 1, 2, 3, atau 4. Jika kita ingin setting hard, maka di setel ke arah pojok kiri pada nomor 1. Jika di setel untuk soft, digeser ke nomor 4. Dari keempat settingan ini, kita tahu posisi mana yang nyaman dengan kebutuhan kita. Buat kalian yang belum memiliki kunci kaitnya, lebih baik di setel pada posisi 3 saja pada saat pemasangan sok. Jadi kenapa saya memilih sok Kayaba? Kenapa nggak balik aja lagi ke Showa keluaran pabrikan? Atau enggak upgrade langsung ke Hollins atau sok high-end lainnya? Well, karena saat ini saya mengalami keterbatasan dana, sok Kayaba ini menjadi opsi pilihan saya. Berikut beberapa alasan kenapa saya memilih Kayaba. Pertama, alasan saya memilih Kayaba karena sok ini memiliki adjustable spring yang bisa mengubah gaya berkendara kita. Apakah kita mau set yang hard atau soft? Untuk sok Showa CB150 tidak menyediakan fitur ini. Jadi saya sendiri bisa menyesuaikan ukuran spring sesuai dengan jalur trek yang mau kita lewati. Dan yang kedua, dari segi harga, Kayaba Zeto relatif lebih murah dibandingkan Showa CB150R. Saya beli sok Kayaba ini dengan harga Rp457.200, sedangkan sok Showa CB150R dengan harga Rp546.000. Untuk harga sok Showa CB150R ini saya lihat dengan referensi di hondacengkareng.com. Jadi di dalam dus ini tidak terdapat pengait ya, dan hanya soknya saja. Jadi jika ingin membeli kunci kaitnya atau setel spring pada sok, harus membeli lagi. Untuk pembelian part, saya beli di Shopee, dan untuk link pembelian bisa dicek di deskripsi ya. Sekian sharing pengalaman saya. Salam satu aspal.